Jamaah masjid itu harus menyampaikan pada pengurus masjid, Pak, saya ini belum paham masalah waris, masalah hibah, masalah wakaf. Kata pengurus masjid, saya juga belum paham. Nah, karena jamaah belum paham, pengurus juga belum paham, kalau begitu kita bikin kajian tentang waris, hibah, wakaf, gitu. Zakat, infak, sodakoh, udah sekalian. Itu Pak. Ini ubudiyah Pak, peribadatan. Nabi sangat menekankan para sahabat untuk beribadat di masjid. Sholat di rumah itu kalau darurat. Darurat itu misalnya apa? Sakit. Pak, enggak ke masjid? Enggak. Kenapa? Saya sakit. Sakit? Kelihatannya Bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tahu. Wah, jangan begitu. Jadi Rasul tekankan. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta. Rumahnya jauh juga dari masjid. Kalau ke masjid nggak ada yang nuntun. Rajin dia ke masjid. Meskipun udah rajin ke masjid, tapi ternyata dia sulit. Dia repot. Namanya juga orang buta. Ngomong-ngomong, di jalanan kita ini fasilitas untuk orang buta disediakan nggak? Jadi fasilitas kursi roda disiapkan, fasilitas buat orang buta disiapkan. Nah, itu rajin. Meskipun rajin dia sulit. Nah, makanya suatu ketika dia menemui Nabi, ya Rasul, saya ini kan buta, rumah jauh, yang nuntun nggak ada, saya sulit. Saya minta rukhsah. Saya minta keringanan. Oh ya, saya berikan kamu rukhsah. Terima kasih ya Rasul. Nah gitu, permisi dia. Baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Abdullah, tunggu dulu. Ada apa ya Rasul? Hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Kamu dengar azan apa enggak? Naam, iya, saya dengar itu azan. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Yang matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun enggak ada, kalau dengar azan, penuhi panggilan azan. Nah, begitu. Ini penekanan. Jadi satu, fungsi ubudiyah, peribadatan. Yang kedua, fungsi tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pembinaan. Jamaah kita harus mendapatkan pendidikan, harus mendapatkan pembinaan dari masjid. Aspeknya ada dua. Nah, pertama, aspek keilmuan. Aspek keilmuan berarti jamaah kita ini harus jadi orang paham. Jangan jadi orang awam. Apa yang belum kita pahami, pelajari di masjid. Jamaah masjid itu harus menyampaikan pada pengurus masjid, Pak, saya ini belum paham masalah waris, masalah hibah, masalah wakaf. Kata pengurus masjid, saya juga belum paham. Nah, kan ada tuh pengurus masjid sebentar-sebentar renovasi, sebentar-sebentar renovasi. Ganti pengurus, renovasi. Ganti pengurus, renovasi. Ini keramik wakaf apa bukan?
Kalau ini wakaf dari jamaah, jangan sembarangan diganti. Masih bagus, kenapa diganti? Ini wakaf, jangan gampang mengganti. Ini dulu waktu ngebangun orang wakaf apa bukan, misalnya begitu. Kan kadang-kadang ada panitia pembangunan lelang wakaf untuk menyelesaikan pembangunan. Keramik 300 meter, saya 100 meter Pak. 1 meternya berapa? Berarti keramik itu wakaf, namanya juga lelang wakaf, dan seterusnya. Paham? Nah, karena jamaah belum paham, pengurus juga belum paham, kalau begitu kita bikin kajian tentang waris, hibah, wakaf, gitu. Zakat, infak, sodakoh, udah sekalian. Biar supaya orang bisa membedakan. Ini kadang-kadang orang karena nggak paham, akhirnya ribut urusan waris misalnya. Bahkan ada anak ngomong sama bapaknya, anaknya udah 55 tahun. Kok 50 tahun? 55 tahun anak, kan bapaknya 85 tahun. Bapaknya 85 tahun belum juga mati. Anaknya ngomong, "Pak, warisan buat saya yang mana, Pak?" Wah, bapaknya marah. Warisan-warisan diomongin. Bapak belum mati, bapak masih ada udah ngomongin warisan. Akhirnya tuh anak marah, kesel. Karena marah ngambil golok, bapaknya dibunuh. Bapaknya dibunuh. Kenapa? Biar supaya mati. Kalau mati kan saya dapat warisan. Itu karena nggak paham. Padahal meskipun bapaknya mati, kalau mati dengan sebab dibunuh sama anaknya, si anak terputus hak warisnya. Dia bukan ahli waris lagi tuh. Begitu. Itu dipelajari. Itu contoh. Jadi harus paham. Nanti kalau sudah paham, terbentuk karakter. Terbentuk karakter. Jadi keilmuan dan pembentukan karakter. Dari paham terbentuk karakter. Oh, kalau begitu saya ini nggak boleh ya membunuh orang tua. Hanya gara-gara ingin dapat waris. Baik. Itu yang kedua, fungsi peribadatan, fungsi tarbiyah. Nah, sekarang apa yang belum kita pahami, sampaikan aja kepada pengurus. Nanti pengurus memprogram kegiatan pengajian yang sesuai dengan kebutuhan jamaahnya. Yang ketiga, fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masalah-masalah yang ada pada jamaah itu diatasi. Diatasi. Itu namanya masalah sosial. Masjid itu memainkan peran sosial. Kalau jamaah kita nggak punya masalah, masjid lain jamaahnya punya masalah. Nah, sehingga nanti masjid kita bekerja sama dengan masjid lain. Pak, di masjid Bapak jamaahnya punya masalah apa enggak? Oh, banyak di sini masalah. Masalah apa? Oh, dikemukakan masalahnya. Apa yang bisa kita bantu? Itu namanya masjid kita bermanfaat bagi masjid yang jauh, masyarakat lain. Nah, gitu. Tapi yang namanya masalah bukan cuma ekonomi. Masalah itu bukan cuma ekonomi. Orang punya problem hidup. Ada masalah dengan istri, masalah dengan suami,
masalah dengan anak, itu juga namanya problem. Rasulullah dulu memperhatikan bahwa para sahabat ini masih pada numpang di rumah orang-orang Madinah. Namanya numpang di rumah orang, sebaik-baiknya tuan rumah, tetap aja namanya numpang di rumah orang kurang enak. Bapak punya anak, punya menantu, bapak diminta nginep di rumah anak menantu itu. Meskipun rumahnya lebih bagus dari rumah kita, berapa lama bisa bertahan nginep di rumah anak menantu? Hah? Bapak mungkin bertahan, tapi ibu belum tentu. Ibu mungkin bertahan, tapi bapak belum tentu. Nah, itu begitu. Apalagi nginep di rumah orang lain berlama-lama, nggak enak. Jangankan di rumah orang, nginep lama-lama di hotel bintang 5, itu juga nggak enak. Nggak enak kan? Nggak enak bayarnya gitu. Maka Rasulullah membaca perasaan-perasaan seperti itu, sehingga Rasul bangunkan namanya suffah. Di Masjid Nabawi dibangun namanya suffah. Suffah itu kalau bahasa kita semacam asrama di lingkungan masjid. Sahabat yang belum punya rumah, kalau mau tinggal di sini boleh, silahkan. Jangan jadi gelandangan. Jadi di zaman Nabi itu nggak ada gelandangan. Yang tidak punya rumah ditampung di masjid. Hidupnya dijamin. Namanya dapat jaminan hidup. Sekarang kalau jaminan hidup, jadub itu kalau ada apa? Kalau ada bencana, ada jadub. Udah dikasih jadub, tetap aja orang masih mengemis. Gitu. Karena jadub itu cuma buat makan, minum, buat ngerokok mah nggak ada. Ngemis buat ngerokok. Nah, begitu Pak. Ini masjid punya fungsi sosial. Apa peran sosial masjid kita terhadap jamaah di sekitar, bahkan terhadap masyarakat di luar lingkungan kita? Sehingga perlu kerjasama dengan masjid-masjid lain. Nah, dalam konteks itulah semuanya salah satunya membutuhkan pendanaan. Salah satunya membutuhkan pendanaan. Maka dana masjid harus dimanfaatkan untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan fungsi itu. Sehingga rumus yang saya kemukakan, masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Duitnya harus banyak, saldonya jangan banyak-banyak. Dikalkulasi sendiri, jangan banyak-banyak. Umpama, ini umpama, biaya operasional masjid kita dalam sebulan 20 juta misalnya. Biaya operasionalnya 20 juta. Ya kalau begitu dana amannya 3 bulan misalnya. Sehingga saldonya cukup 60 juta. Ini ada masjid punya saldo 200 juta. 500 juta ada. Itu namanya duitnya nggak dipakai. Padahal itu amanah. Amanah dari jamaah. Biar supaya uangnya berguna. Akhirnya uangnya ditumpuk-tumpuk. Buat apa duit masjid ditumpuk-tumpuk kayak begitu? Ada yang nyeletuk. Buat diumumkan Pak Ustadz. Jadi kalau hari Jumat itu kan ada pengumuman masalah keuangan. Gitu. Saldo sekian, pemasukan seminggu ini sekian, sehingga saldonya jadi sekian.
Banyak. Baik, ini yang saya bahas 3 fungsi masjid. Fungsi peribadatan, fungsi pendidikan, fungsi sosial kemasyarakatan. Saya beri kesempatan yang mau bertanya. Pakai tanya jawab. Sengaja saya sisakan waktunya untuk yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di masjid itu banyak saya jumpai banyak pedagang, pedagang di dalam masjid. Selama ini saya menganggap itu tidak salah. Tapi belakangan saya dengar keterangan itu nggak boleh. Tapi setelah kita lihat memang belum terganggu. Jadi masjid sudah mau mulai. Jamaah masih banyak yang ya lihat barang lah di luar sampai dipanggil itu jemaah. Terus saya anggap ini nggak baik. Tapi belakangan sebenarnya ada keterangan bahwa nggak boleh. Baik. Transaksi di masjid itu tidak boleh di ruangan seperti ini, di tempat sholat. Di ruangan sholat tidak boleh transaksi jual beli. Di halaman bagaimana? Boleh. Di luar pagar boleh. Ya. Iya. Di lingkungan masjid boleh. Di dalam masjid yang tidak boleh. Nah, bahwa misalnya ada jual beli pada hari Jumat karena Jumat itu jamaahnya banyak, difasilitasi, silakan yang mau jualan. Nah, cuma jualannya sebelum sholat Jumat, sehingga khotib udah naik mimbar masih ada yang lihat-lihat barang, masih ada yang transaksi. Nah, itu yang tidak boleh. Ini konteksnya konteks ibadah Jumat, bukan soal dagangnya, ibadah Jumat. Nah, kalau begitu bikin aturan. Bikin aturan. Bagaimana orang mau melakukan jual beli di lingkungan masjid. Memang ada masjid membolehkan, tapi kemudian melarang. Kenapa? Karena pedagang nggak bisa diatur, nggak mau diatur. Dan yang sholat juga terganggu. Kenapa? Hari Jumat baru sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak lama kemudian kita baru istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfir. 5.000, 10.000. Kedengeran itu dari luar. Karena susah diatur, akhirnya apa? Ya sudah. Mulai sekarang di lingkungan masjid ini nggak boleh ada jual beli. Kalau mereka mau dagang di luar pagar masjid, itu bukan urusan pengurus masjid. Nah, begitu Pak. Baik. Saya sebagai khotib itu pernah menegur. Lagi khutbah nih. Kenapa? Saya lihat ada orang lihat-lihat barang, ada transaksi. Saya lihat. Ya, makanya khutbah itu jangan pakai teks. Kalau pakai teks nggak melihat situasi. Nah, saya pernah khutbah itu di satu masjid kantor, tapi masjidnya ada di luar gedung kantor. Pengurus masjidnya dengan maksud baik, memfasilitasi yang mau dagang silahkan, disediakan tuh. Lagi khutbah saya lihat orang lihat-lihat barang. Saya hentikan ini khutbah.
Bapak yang lagi dagang, yang lagi transaksi, ini ibadah Jumat sudah harus ditinggalkan sebenarnya. Pengurus masjid, kalau begini jadinya lebih baik tidak boleh ada orang dagang di sini. Nah, saya lagi khutbah ngomong begitu. Yang masih di rumah saja, yang masih di perjalanan saja sudah harus segera datang ke masjid. Masa yang sudah ada di masjid enggak juga masuk, masih urusannya jual beli. Nah, disitulah Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wazarul bai'. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegera. Fas'au ila zikrillah itu adalah bersegera mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Bersegera mendengarkan khutbah, jangan terlambat mendengarkan khutbah. Makanya jamaah itu mestinya sudah duduk di masjid 100%, 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Itu udah paling lambat. Catatan pahalanya seperti orang berkurban dengan telur. Yang 5 menit menjelang khotib naik mimbar baru datang, ya itu catatan pahalanya yang paling kecil. Tapi kalau khotib udah naik mimbar, khutbah udah dimulai, orang baru datang sudah tidak dicatat keutamaannya oleh malaikat. Kehadirannya pun tidak dicatat. Kenapa? Karena malaikat itu sudah tutup buku. Malaikat tidak mencatat lagi siapa yang hadir, yang datang sesudah itu. Malaikat penuh konsentrasi mendengarkan khutbah. Luar biasa itu. Betapa pentingnya khutbah. Malaikat saja dengerin. Masa kita tidak mau mendengarkan khutbah? Baik, ada lagi? Ya, 1 di belakang, 2 di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat dari 3 fungsi ini, Pak Ustaz, ini mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Mungkin yang utama ini kita bikin target dulu. Setelah itu bikin aturan atau SOP-nya. Setelah itu kita lakukan evaluasinya. Sehingga ini semua bisa mungkin berjalan dengan baik. Atau kalau tidak baik, kita bisa perbaiki lagi. Mungkin seperti itu atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, itu tinggal, itu kan masalah teknis. Ya, masalah teknis. Pengurus bisa bermusyawarah. Pengurus bermusyawarah. Ini biar supaya jamaah yang sholat berjamaah itu semakin banyak. Bagaimana ya? Dibicarakan, dibuat teknisnya.